القائم بحقوق الله ما طاقت إلا فرجه الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم حببنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. ولما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شديدا وقالوا لو دعوت عليهم فقال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. Tatkala pecah gigi sebelah gigi taring baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika perang Uhud Nabi itu disebutkan pecah gigi sebelah dalam, sebelah kanan gigi taring. Gigi taring kita ini ada 4 gigi, atas 2, bawah 2. Nah, yang bawah itu gigi taring yang bawah sebelahnya itu disebutkan pecah giginya Nabi itu. Terkena pukulannya seorang kafir namanya Atabah bin Abi Waqqas, sampai bukan hanya giginya Nabi yang pecah, bibir sebelah bawah ini pecah, sobek, bibirnya Nabi sobek. Dan juga wasyujja wajhu, wajah Nabi di bagian pipi sebelah kanan agak ke atas, apa namanya ini? Apa namanya? Pelipis, ini pelipis. Ini aja dah. Pipi sudah boleh. Pipinya Nabi terluka. Kalau yang luka di pipi penyebabnya namanya Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Jadi ada beberapa orang itu yang sumbangan melukai wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iyadu billah min dzalik. Tapi di kemudian hari yang melukai wajahnya Nabi yang Abdullah bin Syihab itu masuk Islam. Dia masuk Islam. Adapun yang melukai giginya Nabi, ya begitu juga bibirnya Nabi itu tadi namanya Atabah, itu dia tidak masuk Islam. Dan diceritakan, dikisahkan, walam yulad ahadun min nasli Atabata illa abkhar ahdam. Tidaklah Atabah tadi yang melukai bibir Nabi dan giginya Nabi mempunyai anak, cucu, keturunan kecuali semuanya
ababnya mampu sak ompongnya bisa. Jadi kualatnya Nabi sampai anak putunya. Fasara khizyuhu li'aqibi. Ini yang jadi bahan renungan dan pelajaran buat saya panjenengan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya panjenengan bukan orang-orang yang nyakiti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya panjenengan orang-orang yang cinta kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga cinta ini Allah perkuat di hati kita dan Allah wujudkan dengan tanda yang sebenar-benarnya. Dan jadi perhatian buat saya panjenengan, bagaimana yang nyalah sama kanjeng Nabi, yang kurang ajar sama Nabi Muhammad, yang tak punya aturan sama kanjeng Nabi, yang hancur bukan hanya dirinya, anak putunya. Contoh terbesarnya iblis itu, maksiat kepada Allah, anak putunya dikutuk sama Allah, dilaknat sama Allah, penghuni neraka asli. Nasallahu salamah, nasallahu afa wal afiyah. Sehingga ketika melihat keadaan seperti itu yang dialami baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai diceritakan darah itu ngalir Pak di wajah mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi dibersihkan. Di darah itu ngalir. Semua Nabi ditadai itu dibersihkan. Jangan sampai netes ke tanah. Karena kalau netes ke tanah, law waqa'a syai'un minhu 'alal ardi lanazala 'alaihimul 'adzab minas sama'. Kalau seandainya satu tetes saja darahnya Nabi jatuh ke tanah, langit tak terima, azab langsung turun. Habis itu. Jadi perhatian para ulama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gusti Allah ini ngutus kanjeng Nabi Muhammad sebagai rahmat, kasih sayang kepada alamin semuanya. Ulama menjelaskan di sini termasuk yang kafir-kafir yang kurang ajar sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu dapat kasih sayangnya Nabi itu. Kenapa perhatian kok dibilang seperti itu? Termasuk orang kafir-kafir juga. Karena orang-orang kafir kepada nabi-nabi terdahulu, kalau kurang ajar sama nabinya, sama Gusti Allah, nabinya suruh diem. Okay. Sehingga dikatakan oleh para ulama, termasuk perang, nabi itu perang, itu kasih sayangnya nabi sama orang kafir. Kenapa kok kasih sayangnya nabi sama orang kafir? Karena kalau nabi-nabi dulu tidak ada perintah perang, tidak ada. Sudah nyampaikan saja, Rasul-Rasul dulu nyampaikan saja. Adapun sudah disampaikan tidak nurut, diomesi lagi, tidak nurut, diomesi lagi. Ceritanya Nabi Nuh itu ya, ngajak generasi daripada umatnya yang pertama, tidak ada yang nurut, tambeng. Disabari sama Nabi Nuh, ngenteni anak-anaknya dulu. Akhirnya bapaknya tidak melo, anaknya melo. Dihenteni anaknya. Atau generasi anaknya lebih lama dari generasi bapaknya. Sabar Nabi Nuh, muka-muka putunya ikut. Bapaknya tidak kena, anaknya tidak kena, masih diharap sama Nabi Nuh, putunya semoga ikut. Bataunya putunya lebih lama daripada bapak mbaknya. Sehingga Nabi Nuh tidak kuat, ya Allah, pasrah pun ya Allah, terserah panjenenganku. Sudah dinteni siang malam, diajak, disabari, ditunggu generasi setelahnya, tidak tahulah tambah lama, tambah ngelama. Sehingga gimana Nabi Nuh? Disuruh perang? Tidak. Suruh diam. Gimana? Gusti Allah sendirian turun tangan. Terus Allah turun tangan terus putih. Sosoknya tidak ada Pak. Sosoknya ada. Tidak ada, bersih. Habis. Nabi Musa. Oke, dari suruh perang.
Dikejar sama Fir'aun, melayu, lari, jangan dilawan, lari. Sampai akhirnya terperangkap di depan lautan, di belakang rombongannya Fir'aun. Terus bunti, ya Allah, lawan, jangan, pukulkan tongkatmu. Dipukul tongkatnya, mecah laut. Katakan oleh para ulama, mecah laut itu bukan satu gitu Pak mecahnya. Itu mecah beberapa jalan sesuai dengan jumlah sukunya pengikutnya Nabi Musa. Jadi orang Congking lain, orang kampungannya lain jalannya, orang Nuku Jampi lain, lewat semuanya. Fir'aun sampai kok ada jalannya laut ini, melok. Dikejar dari belakang, ikut juga sampai Nabi Musa sampai ke pantai seberang, noleh ke belakang, melo itu Musa Fir'aun sama anak buahnya. Ya Allah, Fir'aun ikut ya Allah, buntut ya Allah. Katanya Allah bilang sama Nabi Musa, pukulkan lagi tongkatnya. Dipukulkan lagi, akhirnya Fir'aun tenggelam beserta seluruh bala tentaranya. Tidak ada susuknya. Kaumnya Nabi Lut ngelama, Nabi Lut suruh ke perang, tidak, Allah turun tangan, tidak ada sisanya, habis. Tidak tersisa sama sekali. Siapapun saja nabi-nabi terdahulu, tidak ada perintah perang. Ngelama, semua Allah suruh diem Nabi Rasulnya, Allah yang turun tangan. Allah turun tangan, tidak ada sisanya, habis. Tapi giliran umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengadab sekelompok kaum selama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah mereka. Gusti Allah tidak akan mengadab sekelompok kaum selama kanjeng Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan betul, selama kanjeng Nabi Muhammad hidup sampai bejah, tidak ada ceritanya kaum kafir Quraisy yang ngelama sama Nabi disikat sama Allah adab. Tidak ada adab turun seperti adabnya kaumnya Nabi Nuh. Banjir bandang terbesar dalam sejarah hidup manusia. Tidak ada adab yang turun kepada umatnya Nabi Musa yang dirubah sama Allah jadi ketek semuanya. Tidak ada adab yang turun seperti adab yang turun kepada umatnya Nabi Lut yang tempatnya, kampungnya diangkat sama Allah, kemudian dibalik terus diantemkan ke bumi. Tidak ada. Padahal ngelamaknya luar biasa sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad masih ada. Jadi Allah tidak ngadab. Sehingga kalau ngelamak umatnya Nabi Muhammad yang turun tangan sendiri. Gimana? Diperangi. Kalau diperangi kan susuknya banyak Pak. Kan ini. Semoga lihat konconya itu ditebas pedangnya, ditebas lehernya sama pedangnya umat Islam, mati. Konco-konconya yang lihat yang lain itu takut terus masuk Islam gitu. Kan banyak seperti itu. Susuknya banyak, kembaliannya mungkin ada orang kafir yang kena sikat tangannya, belum mati tapi terus dia sadar masuk Islam, selamat gitu. Tapi kalau Allah yang turun tangan, kan tidak bisa. Kalau Allah menurunkan adab, kan tidak bisa minta maaf. Tapi kalau Nabi Muhammad yang maju terus masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, tidak boleh dibunuh, jadi umatnya Nabi sudah. Dari sisi ini sehingga dikatakan oleh para ulama, perangnya Nabi melawan orang kafir itu justru rahmat kepada orang kafir sendiri. Kenapa? Untung Gusti Allah yang tak turun tangan. Kalau Gusti Allah turun tangan, habis semuanya, tek semuanya. Termasuk ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud Nabi berdarah-darah. Sehingga di antaranya Nabi wajahnya sampai berdarah-darah, ditadai sematangan mulia beliau dan dibersihkan. Kenapa? Satu tetes saja netes ke bumi langsung turun adab dari langit. Habis itu. Intek sama Gusti Allah. Tapi Nabi Muhammad masih
mesakno kepada umat, masih kesian kepada umat, masih ada harapan kepada Allah, semoga ini tampeng-tampeng ini semoga nanti punya anak ikut sama Nabi Muhammad. Hah? Coba Bapak nih hadirin nih sahabatnya Nabi ya. Sahabatnya Nabi coba ngajak uang dak melok, bukannya terus belenak mubat musuh benci ndak, tapi ngarep semoga anaknya melok. Enggak, semoga cucunya melok. Coba kalau bukan untuk cari selamatnya umat, kalau cuma cari jabatan, cari kenikmatan duniawi, kan tidak mikir ke situ. Pokoknya saya melaksanakan tugas saya beres, selesai tak melok, jarno tak ngurus. Anak apalagi tidak dipikirkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga membuat keadaan Nabi yang berlumuran darah, wajah mulia beliau, sahabat pada tak kuat sudah. Tak mampu sudah sahabat untuk menahan beratnya hati melihat keadaan Nabi seperti itu. Sehingga para sahabat seperti saya panjenengan sudah lah ngelihat orang yang kita cintai, orang yang kita muliakan disakiti. Maksudnya kita monggo pun yai, monggo pun guru, ngangkat tangan pun panjenengan nyuwun semoga Gusti Allah semoga kualat kan gitu. Kan ngoten. Jangankan orang yang kita cintai, kita saja kalau ada orang nyalah sama kita kesel mau balas, maksudnya kita gimana? Cuma aja pun tentang Gusti Allah, mungkin kutong sekiranya tabrakan dah. Teh umai dah, gobongan, duitnya dicolong dah. Dan kalau terjadi betul duitnya hilang, itu yang nyakiti kita, kemudian rumahnya kebakaran, kalau terus dia kecelakaan, sekiranya kutong, terus kita nyaut, kapok walakum. Terus bunti. Sehingga para sahabat matur semakan Nabi Muhammad SAW. Nabi, lau da'auta alaihim, doakan Nabi, doakan jelek pun Nabi. Nabi sudah cukup, dah perangnya cukup juga. Sekarang taruh senjatanya, angkat tangan panjenengan, minta sama Allah habiskan ini. Terus bunti Pak, bisa gitu? Sangat bisa. Sejak awal sangat bisa. Sejak awal kalau hati berubah. Kalau mau, tidak usah perang sahabat, tidak usah perang Badar, tidak usah perang Uhud, tidak usah perang ini, perang itu, tidak usah. Terus bunti, duduk Nabi Muhammad. Di mana? Di masjid. Tidak usah di rumahnya di kamar tiduran, angkat tangan ya Allah. Betul usah perang ya Allah, hancurkan semuanya ya Allah. Kasih adab seperti adabnya umatnya Nabi Musa. Jadi ketek semua ya Allah. Atau jadi tikus semuanya. Ya Allah, adab seperti umatnya Nabi Lut itu. Angkat itu daerah Mekah, banting terus. Bisa? Bisa. Bisa, sangat bisa. Sehingga Nabi tatkala diminta untuk mendoakan jelek kepada orang-orang kafir, Bapak. Hadirin, ini kepada musuh ini, orang kafir ini. Diminta Nabi untuk doakan jelek. Apa kemudian jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni lam ub'ats la'anan. Hei sahabat, sesungguhnya saya tidak diutus oleh Gusti Allah untuk jadi tukang misu, tukang laknat, orang yang mendoakan jelek kepada umatnya. Bayangkan para hadirin ini, bayangkan ini. Ini Nabi sikapnya seperti ini kepada siapa? Orang kafir. Orang kafir siapa? Yang musuhi beliau, yang menyakiti beliau, yang membuat beliau berdarah-darah. Seperti itu. Saya tidak diutus Gusti Allah untuk melaknat, untuk mencaci maki, untuk misu-misu pun. Cukup dan sudah cukup ini. Cukup buat kita ini. Terus terang saja, sampai kita bisui selama ini. Bukan orang kafir, bukan. Tonggo dewek, konco dewek. Kadang anaknya dibisui, ngok ini, kudu ini. Ini Nabi diminta doakan jelek untuk musuh kafir. Nabi jawabannya seperti ini.
Walakin bu'ithu da'iyan rahmatan, hanya saja saya diutus sama Gusti Allah untuk ngajak kepada Gusti Allah, untuk sebagai rahmat kasih sayang. Loh, kok saya suruh doakan jelek? Oh, saya diutus sama Allah untuk nebar kasih sayang kok. Agar supaya manusia ini pada selamat, agar supaya manusia ini pada masuk surganya Gusti Allah, agar supaya manusia ini selamat dari neraka. Itu misinya Nabi Muhammad SAW. Kalau didoakan jelek kan neraka akhirnya. Dan tidak sukses tugas saya. Ini berarti sifat yang dimiliki Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan sifat ini nular, turun kepada penerus-penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak bisa jadi penerusnya Nabi kalau hatinya pendendam, tak bisa, tutup, pecat. Dia pecat, tak masuk hitungan itu. Walaupun pintar bicara, walaupun setinggi apapun ilmunya, hatinya ada sifat kesian sama orang Islam, tutup itu. Bukan penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad selalu melihat orang lain dengan pandangan kesian, apalagi dulurnya yang Islam. Kesian apa? Kepingin podo-podo selamat sampai surganya Gusti Allah. Itu Pak, itu berarti ini jadi PR buat kita ini. Tanyakan kepada hati kita masing-masing. Ini kita dengar ini bukan untuk kita jadi juri, bukan kita untuk jadi anak buahnya Raqib Atid, pencatat amal kebaikan dan pencatat amal keburukan. Kita katakan fulan baik, kita katakan fulan jelek, yang itu baik, yang ini jelek. Tidak. Kita dengarkan ini, semoga jadi nasihat buat kita, sehingga kita noleh kepada hati kita masing-masing. Adakah sifat daripada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Sabar. Ini jelaskan ini ya. Dari sini kan jelas sabar. Yang kedua apa? Pemaaf. Yang ketiga apa? Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Walaupun ini tensinya tinggi Pak ya. Walaupun porsinya tinggi. Walaupun porsinya besar ini. Kita ini kalau diganggu balas boleh, cuman harus pas dengan gangguan yang kita terima. Famani tada alaikum fa'tadu bimithli ma'tada alaikum. Kalau ada orang ganggu saya panjenengan, boleh saya panjenengan balas, boleh. Angsal saya dikaplok. Gimana? Berhak saya untuk balas. Quran ini saya dicaci, saya dibilang bodoh. Saya berhak untuk balas kon bodoh. Berhak. Dan kalau saya balas tidak dosa. Asalkan balasnya saya sesuai pas dengan gangguan yang saya terima. Kan betul? Boleh. Untuk menuntut boleh. Cuma pertanyaannya perhatian berawal, Nabi apa tidak tahu sama ayat itu? Oh, itu ayat turun kepada Nabi Muhammad pertama kali. Dan yang nomor dua perhatian berawal, kalau ada orang ganggu saya panjenengan, coba dipikir-pikir, coba dipikir-pikir, Kalau saya jangan mikir-mikir, ada orang nyalah sama saya panjenengan. Kalau mikir temenanan ini, kenapa? Saya panjenengan ini punya salah. Saya panjenengan ini tidak sempurna, banyak aibnya, banyak kurangnya, kan ngerti? Mungkin kita ini berbuat salah tanpa kita sengaja, karena keterbatasan kita, kan ngerti? Karena ketidaktahuan kita, karena banyaknya aibnya kita, karena banyaknya kekurangan kita. Sangat mungkin kita ini berbuat salah sehingga orang itu nyalah kepada kita. Sehingga orang nyalah sama kita ini pasti kita ini karena ketidaksempurnaan kita. Dan sekarang kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nopanya yang kurang Bapak? Nopo aibnya? Nopo kurangnya Nabi? Apa yang salah dari Nabi Muhammad SAW? Kan tidak ada. Nabi Muhammad itu sempurna, zahir, batin. Apa yang mau disalahkan dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada yang disalahkan. Tidak ada yang bisa untuk kita salahkan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata perhatian berawal, Nabi yang sempurna disalahi, marinya maaf.
Awak-awakan ini tidak sempurna, disalahi, ngamukan, dendam, 7 turunan mana? Pesen sama putunya, ojo koncoan ambil omah kulon. Saat anak putunya udah jadi sopo. Kadang bisa ngalih untuk aku coking. Wih, itu niru siapa yang ditiru itu? Niru siapa itu? Nabi Muhammad tidak seperti itu. Hah? Sehingga Nabi tatkala dipinta doakan jelek, justru Nabi mendoakan baik. Hebat. Ini nabinya saya panjenengan ini. Oh, jadikan Nabi contohnya kita ini. Ya, Nabi ketika dipinta doakan jelek, tapi justru Nabi doakan baik. Apa doanya Nabi? Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikan petunjuk kepada kaum saya. Coba kita perhatikan, kita renungkan lagi dalam ini. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaum. Siapa kaum saya ini, Bapak? Siapa kaum saya ini? Konconya tak? Anaknya? Istrinya? Tonggonya? Siapa kaum saya ini? Orang kafir. Orang kafir. Yang nyerang beliau, nyakiti beliau, masih beliau membahasakan kaum saya. Kaum saya ini. Kasih petunjuk ya Allah. Mereka tidak ngerti kalau saya ini Nabi yang harus dihormat, dari saya yang harus diikuti. Hah? Ya apa nih? Diaku sama Nabi Muhammad. Yang nyakiti Nabi, diaku sama Nabi. Ini kaum saya ini. Tuh, ini kalau kita tukaran semua orang, hah? Kenal Nabiku? Sopo, buh, kan tahu saya. Tonggomu, pusing dulu tonggoku itu. Koncomu konco paran. Dulurmu ku dulur paran. Ini padahal dulurnya temenan. Jadi aku sudah. Tapi Nabi SAW enggak. Ya Allah, kasih petunjuk kaum saya. Berat ini Pak. Kalau kita mau berpikir dalam, kalau kita mau merenung lebih dalam lagi, ini berat ini. Kaum saya cukup sudah. Cukup sudah untuk jadi sanggup kita semuanya jadi orang sabar. Jangan sabar. Hah? Sabar. As-sabru kasibri murrun fi madaqatihi walakin awaqibu ahla minal asali. Sabar ini memang berat, pahit, tapi pahitnya obat. Yang lebih dahsyat manfaatnya kata ulama daripada madu yang teristimewa sekalipun. Jadi kalau sudah bab sabar ini memang kerasa berat, cuman kita coba jadikan kisah barusan iring-iring buat kita. Ini Bapak ya, kita ini ngamuk, marah ya. Coba iringi lagi sama cerita ini, sampai kita ngerenungkan, sampai kita merenungkan. Nabi disakiti, Nabi dilukai, Nabi berbaikan. Itu ketika perang Uhud sahabat banyak yang wafat itu. Banyak yang wafat sahabat itu. Tapi tetap doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah kasih petunjuk kaum saya. Kaum saya. Kaum saya. Kaum saya. Kaum saya. Bukan tonggo saya, Pak. Bukan konco saya, bukan. Kaum saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya Allah bilang wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Ada satu keterangan seperti ini. Kalau bukan Nabi, itu sabarnya ada batasnya mungkin ya. Mohon maaf Pak, ini contoh mawon ini. Mohon maaf ini. Tadi dimaki. Gendeng. Masih bisa ngerem gitu. Gendeng kopok. Mulai lah. Gendeng kopok. Ecetan. Kedeken. Lama tangi dibalas terus. Dikening-kening lo tambah nyengit. Dibiar-biarkan tambah lama.
Juara gendeng tadi saya menang. Ditambahi ecek balik. Menang, ditambahi kopok balik. Tapi kalau Nabi berarti ini katanya para ulama memaknai ayat ini, Nabi itu semakin digoda, semakin sabar besar, semakin besar sabarnya. Nabi dicaci 1 kali sabar, dicaci 2 kali lebih sabar lagi, dicaci 3 kali lebih sabar lagi, dicaci 5 kali lebih sabar lagi, sampai yang nyaci kesel. Nabi yang menang, sabarnya Nabi yang menang. Dan itu kisah yang kita sering dengar kan, yang diidui sebendino itu Nabi kalau lewat bendina Pak, diludai Pak, setiap hari diludai. Satu hari yang ngeludai tidak ada, takon Nabi, mana itu yang istiqomah itu? Sakit Nabi, mana rumahnya? Disambangi sama Nabi, didodok pintunya. Assalamualaikum. Dengar suara Nabi Muhammad gemeteran di dalam. Waduh, tek wis. Sakit ini, lemas kan lagi. Muhammad minta maaf Muhammad. Enggak, saya kesini mau nyambang sampai sakit gitu ya. Kan biasanya sampai betina kasih hadiah saya, udah ada tadi. Minta maaf Muhammad. Akhirnya jadi sebab masuk Islam. Pak ya? Jadi Nabi itu semakin digoda semakin sabar. Jadi entah dari mana itu alat, entah dari mana pemikiran itu Bapak. Sabar ada batasnya. Siapa yang ngajari itu? Sabar ada batasnya, Beb. Tekondi itu. Omongan itu dari mana? Hadis, ha? Nggak ketemu masih ini saya. Bahkan sampai tahu, masih tahu saya. Sabar ada batasnya. Itu omongan siapa yang ngomong? Dari mana itu? Sumbernya dari mana? Di Quran ada? Di Quran ada? Takut saya minta menang. Di hadis ada? Kalamnya ulama ada. Dari mana itu omongan itu sabar ada batasnya? Enggak, kita diganggu boleh balas. Tapi kalau kalimat sabar ada batasnya, tidak ada dalilnya, teman. Adapun kita diganggu boleh balas, boleh. Sabar ya bukan melok Nabi Muhammad, bukan. Tidak ada melok Nabi Muhammad. Hah? Enggak. Ini jadi renungan buat kita. Enggak. Ini sering kita dengar berarti berawal, cuman apa? Lewat saja. Ini sehingga menjadi renungan lebih dalam lagi. Nabi membahasakan mereka yang kafir-kafir yang ganggu Nabi Muhammad, qaumi, kaum saya, dan kaum saya. Kemudian disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlamatin dhulimah. Ditambahi lagi sama istrinya ini Bapak. Hadirin, sama istrinya yang ngomong, Siti Aisyah. Semoga Allah meridai beliau, memberikan keberkahan beliau kepada kita. Ini ibunya saya panjenengan ini, Siti Aisyah ini ibunya saya panjenengan, Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Apa kata ibu kita? Apa kata ibu kita Siti Aisyah? Saya, istrinya ini bilang, saya tidak pernah ningali Kanjeng Nabi Muhammad membalas kezaliman yang diterima dirinya. Tidak pernah saya melihat Nabi membalas kezaliman yang sifatnya kepada pribadi beliau. Selama malam yuntahak min maharimillah syai'un, selama urusan itu tidak berkaitan sama urusannya Gusti Allah, urusan agama. Kalau urusan pribadi, tidak pernah saya lihat Nabi Muhammad balas urusan pribadi, tidak pernah. Tapi urusan agama, fa idzan tuhika min maharimillah syai'un kana min asyaddihim fi dzalika ghadaban. Tapi kalau urusan agama dirusak, Nabi nomor 1. Nabi di depan. Okay. Nabi itu Bapak pernah ketika bagi rampasan perang. Okay. Nabi itu ketika bagi rampasan perang itu ada yang ngomong. Gimana ngomongnya? Waduh, bagiannya ini baginya tidak cari ridhonya Allah ini.
Hah? Sampean bagi zakat, nggih. Terus dikritik sama tonggonya, sing genah begini. Gimana? Kebetulan yang ngomong itu yang sampai kasih double berasnya. Hah? Nggak genah begini. Allah, kalau bisa mengambil staples sama aspal sedikit. Hah? Ini Nabi Muhammad perhatian para bagi pembagian ada yang nyaut, nggak genah baginya. Hah? Nah Bapak, ini kalau mau dihukum berhak nabinya, yang kurang ajar dicangkemnya ini. Mulutnya kurang ajar ini. Tapi gimana? Dimaafkan sama Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Nabi tidak maafkan, kafir neraka ini kan gitu. Jadi Nabi mikirnya ini kalau saya ngamuk, kalau saya marahi, ya neraka ya jelas. Muhammad sama Nabi Muhammad. Dimaafkan sama beliau. Dimaafkan sama beliau karena kemungkinan ngomong ini pas tepat mumet gitu ya. Mungkin habis dimarahi sama bojonya di rumahnya. Nanti berasa mas, gunontek iki. Nanti si SPP nih anak sekolah itu dulu dibayar. Mumet pak. Mumet terus ketemu saya pancing ngomong ngawur. Jadi kesian. Maafkan saja. Kenapa? Ini kalau diajak tukaran kesian dia tukaran sama kita sampai rumahnya tukaran lagi sama keluarganya. Jadi kemungkinan ini orang ngomongnya tidak sengaja atau tidak maksud untuk menyalahkan secara jelas apa yang Nabi Muhammad lakukan. Sehingga sama Nabi dimaafkan sama Nabi Muhammad SAW. Pernah juga ada orang di hadapan Nabi ya ngangkat suaranya Pak, ngomongnya keras. Muhammad, kelendi. Jadi ngomong sama Nabi gitu. Allah kan sudah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, katanya Allah. Orang-orang beriman, awas loh, jangan ngangkat suara kamu di atas suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan manggil Nabi Muhammad seperti kalian manggil konconya. Mat, Muhammad. Muhammad bersabda, Muhammad sopo ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Muhammad ketika hijrah, Muhammad coki. Camat. Nabi Muhammad, Rasulullah, Nabiullah. Tak boleh mat-matan Muhammad. Apa kalau sudah gini? Ini namanya kurang ajar, kan lagi? Kurang ajar namanya. Gimana akibat cara kurang ajar? Bukan dosa, bukan hanya dosa, Bapak, katanya Allah. Antah bata amalukum, amalnya puasanya 30 tahun ente, tahajudnya 20 tahun, kapalan endasnya itu, batuknya ente. Apa ibadahnya? Habis kalau kurang ajar sama Nabi Muhammad. Hati-hati nih kurang ajar sama Nabi Muhammad. Tambah banyak nih sekarang nih omongan-omongannya lisan, mulut-mulutnya orang-orang yang kurang ajar sama Nabi Muhammad. Ente amalnya umroh setahun. Kok setahun? Sebulan tiap hari. Ente sodakohnya habis. Pahalanya ngerawat anak yatim. Ente bantu orang habis, puasanya habis, hajinya habis, ngajinya habis. Kenapa? Kurang ajar sebagai Nabi Muhammad. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kamu tidak kerosok, entek sudah, tak ada amalnya sudah, gara-gara kurang ajar sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi memaafkan iya, cuma yang kurang ajar entek amalnya. Nabi itu pernah ada orang suaranya ngangkat di atasnya suaranya Nabi. Cuma Nabi tahu ini memang tipikal suaranya antar ini kan ada gitu Pak. Memang aslinya suaranya keras, tidak bisa ngomong pelan, tidak bisa. Memang dia bawaannya memang weng gitu ya, sumbu pendek gitu ya. Jadi suaranya keras gitu. Gimana Nabi maafkan? Ya. Bahkan sahabat ini ceritakan dalam keterangan lain, setelah turun ayat tadi, ayat yang saya baca barusan, tidak boleh ngomong di atasnya suaranya Nabi. Ini kemudian sahabat ini tidak ngomong sama Nabi.
Kalau ada Nabi tak ngomong dia. Diam dia. Nabi tahu. Apa orang tak ngomong? Teman-temannya ngomong. Tak jawab dia. Teman-teman yang ngomong. Takut Nabi cuma ayat yang kemarin turun itu. Takut habis amalnya. Enggak. Kalau kamu enggak. Kamu ini memang potongannya sudah gitu sudah. Volumenya tak bisa 3, 4 tak bisa. Ngurip itu langsung 7 volume. Enggak. Kalau kamu enggak. Bukan kurang ajar, tapi memang potongan suaranya anter, ya potongan suaranya anter. Dan juga bagaimana kajian Nabi Muhammad SAW ketika pernah jalan berhenti berawal gini, ditarik bajunya dari belakang, bagian lehernya ini. Semua orang ini kalau bahasa sekarang ini orang pedalaman kan dapati ketemu sama kajian Nabi, Pak, dapati ngaji, dia tidak ngerti aturannya, ditarik baju dari belakang. Sampai katanya sahabat bekas di lehernya Nabi itu, orangnya putih kulitnya, bekas bajunya Nabi itu bekas. Ketika Nabi noleh ke belakang, apa katanya orang ini? Kasih dari harta Allah yang dititipkan sama kamu Muhammad. Jual duit, minta uang. Nabi ngelihat dia, ketawa Nabi. Ketawa terus Nabi bilang sama sahabat, kasih. Itu Pak ketika dikasih Pak, dikasih, nyaut lagi mulutnya orang ini. Apa katanya? Innaka la ta'tini min malik wala min mali abik. Muhammad, duit ini bukan duit sampean, bukan duit bapak sampean juga. Seperti ini. Hah? Saya minta uang sama sampean, saya tarik sarung sampean. Sarung sampean saya tarik. Jangan duit. Tak dikasih duit, sepak sama sampean. Setelah ngasih terus ngomong, ini bukan dari sampean ini dari Allah, saya kira lewat sampean. Juga kain pola sampean. Waduh, tembak enak ini. Ngomong seperti itu. Muhammad ini duit bukan duit sampean, bukan duit bapak sampean. Apa yang di responnya Nabi Burhanuddin? Tertawa Nabi Muhammad SAW. Senyum Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan apa? Bijaksananya Nabi, sabarnya Nabi, dan apa Burhanuddin? Kenapa? Ihtimal menanggung sifat-sifat jeleknya orang-orang di sekitar Nabi Muhammad SAW. Aduh, ini enak dibahas Pak. Semoga dikasih kekuatan ini semua bisa ngamalkan nih. Jadi yang ngelama sama Nabi itu ada Pak. Oke, Nabi nanggung. Oh berat Bapak. Saya ketemu panjenengan sudah Islam semuanya ini. Sudah mulai lahir Islam panjenengan. Ini Nabi ketemu orang terus pun dikafir Pak. Orang kafir dia masuk Islam. Bayangkan tuh beratnya itu. Allah, sambat ini jauh dari Nabi Muhammad. Persambatan sangat jauh dari teladan hidup baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi ini kalau tidak sabar, Nabi kalau tidak bijaksana, Nabi kalau tidak nanggung itu beban, ya akhirnya Nabi kenapa? Tidak ada kelihatan sifat sabarnya, tidak ada. Sifat-sifat mulia Nabi tidak kelihatan. Bahkan terkesan akhirnya beringas, bengis, lalim, kan seperti itu. Itu bukan sifatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup, wa ma khayra baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'adan nasi min huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penutup berhadirin ini, semoga cekat di hati saya panjenengan. Napa? Ini juga sanggup untuk kita hidup di kehidupan yang sementara ini. Nabi kalau diberikan pilihan di antara dua, Nabi pilih yang paling gampang, selama bukan dosa. Ya, Nabi kalau dikasih pilihan dua, Nabi pilih yang paling gampang. Banyu apa es jus? Gampangan mana Pak? Banyu. Duit apa? ATM. Duit. Nabi pilih yang paling gampang. Pokoknya ada pilihan, Nabi pilih yang paling gampang. Gitu ya.
mau diantarkan sama konconya lagi, ada sepeda motor di depan sudah siap, cuman yang ngelek, yang api di dalam. Terus takon, ya bang, gaya iku apa sing jero, kudu dipanasi tapi kuncinya ono di kamar. Kiai wis, cari yang gampang, cari yang mudah. Jadi entah ini ada bapak gengsi ini siapa yang ngajari ini? Ya harus saya kalau makan harus makan ini. Saya kalau kelambian harus kelambian seperti ini. Sandal kadung sing homeped betul belum sandalan. Sarung kadung bukan BHS dan mau sarungan. Itu siapa ngajari itu? Rumah kalau tidak bagus tidak mau saya. Makanan kalau tidak mewah tidak mau. Itu sinten yang ngajari itu. Nabi kalau disuruh pilih dua perkara, Nabi cari yang paling gampang. Idza khayyarahu Allah fi haqqi ummati bain mujahadah fil ibadah wal iqtisad fakhtar ashal lahum. Nabi dikasih pilihan sama Gusti Allah untuk umatnya. Umatnya disuruh kenceng ibadah tek-tekan apa sedang-sedang saja. Nabi milih sedang-sedang saja. Jika Nabi bersabda, khairul a'mal ma qalla wa dam. Oh kama qala khairul a'mal ma dama wa in qalla. Sebaik-baik amal yang terus kenceng istiqomah walaupun sedikit. Ngaji satu malam langsung hatam Pak. Tiket tak turun. Habis main subuh plek turun. Bus jam 2 bangun. Malamnya tidak ngaji lagi dah. Kenapa? Mari mambeli hatam. Jadi daripada setiap malam baca 5 lembar. Nanti setiap hari satu juz, sehingga 1 bulan hatam. Itu Nabi milih yang 1 bulan hatam itu. Tapi setiap hari. Daripada 1 malam diket sekalian. Makanya terus jadi hari pertama di bulan itu cuma ngaji toh. Habis itu tanggal 2, 3, 4 sampai hari bulan tak ngaji. Nabi lebih milih bendina ngaji yang penting istiqomah walaupun sedikit. Itu Nabi milih seperti itu. Milih yang gampang. Nabi kalau dipilih kasih pilihan kepada orang kafir antara perang atau perdamaian. Asalkan perdamaian yang tidak merugikan ya. Nabi pilih damai. Nabi pilih perang Nabi. Dan prinsipnya perang dalam Islam ini Bapak, bertahan, defensif, bertahan. Tidak mau perang. Nggak mau, tapi kalau nyala karpet sendiri, jangan mundur lawan. Ayo wis, cengkel dilawan. Tapi kalau masih ada solusi-solusi yang tidak perang Nabi. Nabi milih yang gampang. Wa idza khayyarahu Allah baina qitalil kufar wa akhdhil jizyah minhum ikhtar la khafa alaihim wa huwa akhdhul jizyah. Nabi itu Bapak Ibu Bapak hadirin ini sebagaimana kita pahami, sering kita sampaikan, perang itu bukan karena sendiri, perang itu disuruh sama Gusti Allah. Umirtu an uqatilan nas. Kan kita Nabi bilang, saya ini disuruh perang sama Gusti Allah. Disuruh perang. Jadi masuk ke daerah kafir, Pak, itu orang Islam masuk ke daerah kafir, mau dakwah. Gimana? Kalau langsung masuk Islam selesai. Kalau tidak mau masuk Islam, itu pilihannya 2, perang atau bayar jizyah, ya bayar jizyah. Itu masih ada musyawarah nih. Kamu tidak mau masuk Islam, tidak mau Muhammad, ya wis perang tak, atau tidak usah perang wis, kan bayar. Itu kalau mereka ngomong bayar, tidak diperangi sama Nabi. Seperti Nabi masuk ke daerah Bahrain, Nabi masuk ke daerah Bahrain, umatnya Nabi masuk ke daerah Bahrain, itu gitu, tidak perang. Akhirnya mereka bersedia untuk bayar jizyah, bayar. Tiap tahun bayar. Jadi Nabi ketika dikasih pilihan 2 pilihan, Nabi pilih yang paling gampang. Nah, ini kita hidup ini repot Pak, tapi ada yang gampang. Kita mau ngalah, kita menurunkan ego kita menurunkan keambisian kita akan dapat. Nggak mungkin. Ini bumi tempatnya hidup Pak. Allah sudah siapkan ini. Hidup, Allah sudah siapkan rezekinya, Allah sudah atur, tidak mungkin mati kalau masih ada rezekinya kan? Cuman yang jadi ruwet ambisinya kita ini, egonya kita
Kita ini punya kelas ketinggian kadang-kadang. Itu tadi contohnya. Saya tidak mau pakaian kalau tidak pakai ini. Sudah motoran harus yang anyar. 2 tahun dol. Oh, sepotongan isun motor sudah motor elek. Nah ini itu yang buat jauh dari kita meneladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat kita. Semoga tambah kenal sama Kanjeng Nabi. Semoga tambah cinta sama Nabi Muhammad. Semoga tambah semangat untuk tumbuh Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada yang pantas untuk kita ikuti kesemuanya melebihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbahagialah tumbuh Kanjeng Nabi. Satu, Allah akan cinta kepada kita. Yang kedua, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Lebihnya mohon maaf, mohon pamit langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.